Selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita masih bisa menikmati ibadah tengah minggu. Kita bersyukur dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berharap untuk bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini dengan serius, dengan sukacita dan dengan penuh kasih. Mari kita mulai ibadah kita sore hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena sore ini kita masih dapat diberkati Tuhan untuk memuji Tuhan, bahkan untuk diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian yang indah yang didasari dengan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah dan kita sudah melihat bukti kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Kalau hari ini kita ada, itu karena kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dari kebinasaan. Tapi beroleh kasih-Nya kita boleh hidup sampai hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kita harus bersyukur? Buatlah kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, membanggakan hati Tuhan. Mari kita awali dengan satu pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang di rumah, kita bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Rudi untuk pimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Walau di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk ibadah tengah minggu, walaupun secara online. Kami berdoa untuk teman-teman yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik singer, pemain musik, maupun saudara Yohanes dengan alat-alatnya. Kami berdoa untuk saudara Pak Tigianto, Bu Vera, dan anak Kevin yang sekarang ada di Rumah Sakit Logorejo Semarang. Melalui dokter, para medis, dan obat-obat yang diberinya menjadikan kesembuhan. Kalau sebentar, Pendeta Slamet Widodo akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadikan berkat bagi jemaat. Kira kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali yang di rumah maupun yang di gereja. Terima kasih Pak Rudi untuk doanya. Kita bersyukur pada sore hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita. Sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan apapun. Kita diberkati, diberi sehat, itu sudah suatu berkat yang sangat luar biasa buat kita semua. Terlebih Tuhan menambahkan berkat-berkat kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan juga tahu persis kita diberkati semuanya. Puji syukur sebelum persembahan kita akan memuji Tuhan pujian satu-satunya, Tuhan kita yang setia.
persembahan yang disampaikan oleh Ibu Louis. Kami persembahkan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat dimasukkan ke rekening yang sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini kami dapat hadir di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus. Dan seharian ini Tuhan telah memberikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami, baik kesehatan, baik kami saat bekerja Tuhan, Tuhan yang selalu menjaga kami. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami mengembalikan sebagian apa yang kami terima, dan Tuhan juga yang akan menolong untuk majelis yang akan mengelola. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua yang ada, semua yang Tuhan beri, agar kami dapat menggunakan secara baik, agar kami dapat berbagi berkat ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan sore hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Louis untuk doa persembahan. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau sore hari ini kita akan diberkati juga dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Selamat Widodo dengan tema Engkaulah Andalanku. Itu benar ya teman-teman, saudara-saudara semua perlu menyiapkan waktunya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman itu adalah pedang bermata dua, lebih tajam dari apapun. Kita harus percaya Tuhan kita itu Tuhan yang kuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan. Bahkan orang yang pendarahan 12 tahun sanggup segera dipulihkan. Hanya menjamat jumbenya saja dia sembuh. Orang yang sudah mati bisa dibangkitkan. Bahkan orang yang sudah dikubur berhari-hari bisa dibangkitkan kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasa, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Dengan firman-Nya kita harus percaya, karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan tidak bisa mengatakan secara audible, tapi melalui firman itu Tuhan memberikan kita nasihat, memberikan kita suara. Kita harus percaya Tuhan kita sanggup memberikan apapun. Kita harus berdoa, memohon Tuhan dalam segala situasi apapun, dalam segala pergumulan hidup ini. Di masa-masa sulit seperti ini, bencana dimanapun ada saat ini, baik banjir, baik itu gempa, baik itu angin topan yang saat ini terjadi, kita harus tetap waspada. Kita harus terus berdoa, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan santai kita di rumah meskipun kita tidak bisa bertemu di gereja. Bapak Ibu harus lebih tekun lagi di dalam mengikut Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh hati. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Slamet Widodo. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk lawatan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, kesempatan yang istimewa. Bahkan di tengah-tengah hilir mudik, orang sedang mengadakan perjalanan dan padat pada masa-masa lebaran. Kami tetap diberikan makanan rohani oleh Tuhan, disapa oleh sabda Tuhan. Engkau yang menguduskan hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap anak-Mu yang mendengarkannya. Kami sambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan
Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia adalah mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati, serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam semua kehidupan, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, dan juga manusia, normal kalau kita bertumbuh, otomatis kita bisa menjadi besar, dan tentu juga diharapkan buahnya. Nah saudaraku, saya di depan rumah itu ada pohon mangga yang tentunya butuh perawatan juga. Kalau pas daunnya terlalu banyak, biasanya hampir tidak mau keluar buah, atau buah pun sangat sedikit. Dan tentu bukan hanya daunnya yang banyak, tetapi juga banyak sekali benalu-benalu yang membuat pohon mangga saya tidak berbuah dengan baik. Dan itu juga seperti saudara dan saya. Ketika kita mau bertumbuh iman dengan baik, tentu secara negatifnya ya, yang bagian ada sesuatu yang kita buang, ada sesuatu yang kita hilangkan, seperti benalu yang harus kita patahkan dari daun, dari ranting. Semua itu adalah sesuatu yang jelek, yang ikut numpang ngambil nutrisi tapi dia tidak berguna dan bahkan mengganggu pertumbuhan secara keseluruhan. Maka demikian juga ketika Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil itu. Dia memberikan nasihat yang luar biasa. Bagaimana orang-orang percaya bisa bertumbuh. Yang pertama adalah dengan cara membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi langkah pertama untuk pertumbuhan iman dari orang percaya adalah membuang hal-hal yang tidak berkenan, yang nempel dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah begitu lama tanpa kita sadari. Bahkan mungkin orang lain melihat sama-sama hijau, karena mungkin itu daun, karena mungkin itu benalu, sama-sama hijau. Tapi sebenarnya itu adalah yang sangat menggerogoti, ya, yang sangat mengganggu, yang sangat merusak pertumbuhan iman kita. Dan
Kalau di dalam pohon ya kelihatan seperti itu, tapi kalau di dalam kehidupan kita, apa yang harus dibuang? Apakah benalu kehidupan kita kenali? Kejahatan kita, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau mau bertumbuh, itu harus dibuang. Itu adalah cara hidup lama kita. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan seharusnya dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuang, memotong, memangkas, melemparkan dari kehidupan kita yang mengganggu jalannya iman kita menjadi dewasa. Jalannya iman menjadi kita berhikmat. Karena kalau kita bicara soal pertumbuhan memang tidak selalu sama usia fisik dengan usia rohani. Ada orang yang usia fisiknya yang sebenarnya sudah tua, tapi secara rohani kanak-kanak. Atau sebaliknya mungkin masih muda, tetapi dia sudah bijaksana karena dia taat, dia begitu tunduk kepada Tuhan, dan karena itu dia mendapatkan hikmat, sehingga secara rohani dia dewasa. Dan Rasul Paulus juga mempercayai hal ini ketika dia memberikan nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dengan mengatakan, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bagaimana mereka bisa menghargai kedewasaan seorang Timotius yang secara usia masih muda, yaitu ketika Timotius bisa menjadi teladan, bisa menguasai dirinya, bisa menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi orang lain yang walaupun sejak dia masih muda, dia sudah bisa memberikan sumbangsih yang besar kepada gereja, kepada rakyat, kepada jemaat yang dia berikan pengorbanannya, kasihnya, kepeduliannya, dan itu mencerminkan kedewasaan. Jadi yang pertama yang sangat penting bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat adalah dengan cara membuang racun, membuang benalu, membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang seringkali memang tanpa kita sadari kita memiliki kebiasaan-kebiasaan mentolerir hal-hal yang berulang-ulang kita jatuh di lubang yang sama, jatuh di kebiasaan yang sama. Yang kedua, yang kita belajar bagaimana supaya kita bisa bertumbuh sehat di dalam Tuhan adalah sebagaimana yang kita tulis dalam tema kita ini, yaitu kita menikmati air susu yang murni dan yang rohani. Ini adalah cara yang positif, karena yang negatif adalah membuang kebiasaan buruk, tapi kemudian secara positif kita enggak hanya membuang, tetapi juga kita maju ke depan dengan menikmati nutrisi yang murni, yang rohani. Ayat 2 mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir sangat bergantung kepada susu ibu. Dan susu ibu adalah susu yang paling sehat, yang melebihi antibodi yang didapatkan dari apapun tempat lain. Susu ibu penting pertama-tama menjadi bagian yang memberikan imun, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan di awal-awal bayi yang baru lahir. Dan bayi yang baru lahir itu sangat ingin, ya, Anda tahu, tentu para ibu-ibu ya punya pengalaman kalau anaknya enggak tahu perempuan atau laki-laki itu kalau nyedot ya minum teteknya mama itu beda, ada yang sampai ya disedot habis-habisan gitu. Nah ini artinya mereka benar-benar kepingin menikmati susu dari ibunya. Dan seperti itu, kerinduan seperti itu, kehausan seperti itu,
kemauan seperti itu diharapkan oleh Rasul Petrus menjadi keinginan yang sama dari setiap orang percaya untuk haus akan kebenaran, untuk haus akan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, karena dengan kebenaran Allah itulah, maka orang-orang percaya dapat hidup sehat, dapat bertumbuh dengan baik, dapat menghidupi kehidupan yang normal, dewasanya berjalan seimbang dengan usianya. Itu sangat penting. Jadi ini pesan yang sangat penting. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita bertumbuh, ya kita minum air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ada hubungannya ya dengan pertumbuhan kita. Dan apalagi bagi saudara dan saya, kita semua sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kita semua sudah merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, yang memindahkan saudara dari dalam gelap kepada terang anaknya yang ajaib. Dan bahkan kita semua dijadikan imamat rajani, orang-orang yang terhubung, yang dikhususkan, yang dikuduskan untuk Tuhan. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial, yang semestinya kita memiliki suatu keberadaan yang istimewa karena kita mendapat perlakuan khusus, perhatian khusus, dan sumber daya dari Tuhan. Saudaraku, apa yang kita nikmati sehari lepas sehari? Kita mungkin hari lepas hari banyak nonton TV, buka WA, ngambil begitu banyak waktu untuk online, untuk semua hal yang mungkin kita anggap tanpa kita sadari, siapa yang banyak melakukan apa itulah dirinya gitu ya. Kalau saudara mau tahu Pak Tani, ya paling banyak dia akan berada di sawah bawa cangkul gitu. Kalau kita ngomong kita guru, ya paling banyak dia akan ke sekolah ngajar, bawa buku, siapkan pelajaran yang berkualitas. Jadi orang akan kelihatan siapa dia dari apa yang lebih banyak dia lakukan. Dan begitu juga tentunya saudara dan saya, anak-anak Allah, itu akan tercermin dari sebagian besar waktu kita ini untuk apa. Kalau waktu-waktu kita pakai untuk sabda Tuhan, kita pakai untuk menikmati air susu yang murni dan rohani, maka sudah pasti akan kelihatan, oh itu anak-anak Allah. Dia selalu menikmati makanan surgawi, dia selalu menikmati mana surgawi, dia selalu menikmati kekuatan yang menjadikan dia bisa bertahan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, karena ada firman-firman yang membawa perubahan dari pikirannya, dari hatinya, dari tingkah perilakunya, semua ditransformasi oleh firman yang memang diizinkan, direncanakan, dilakukan setiap hari kita mendapat nutrisi ini. Sama seperti kalau kita makan, ya makan kita tidak sarapan, kita kadang marah harus cari sarapan atau cari makan siang atau makan sore. Kita ada yang makan sehari 3 kali, ada yang makan 2 kali. Tapi yang jelas kalau kita terlambat makan kita ribut kan. Kalau bapak-bapak tentunya ini, bapak-bapak ini kalau lapar ribut lah gitu. Ini sudah jadi apa ya, rahasia umum. Ibu-ibu kalau bapaknya jangan sampai lapar itu diingatkan supaya nanti enggak ribut. Kalau sudah kenyang nanti ibu ngomong, "Pak, minta ini," dapat itu. Tapi kalau bapaknya lapar enggak bakal dapat. Nah, saudara, sama, saudara harus perhatikan hal yang lain, karena kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan itu kita juga merasa kayaknya enggak lapar deh. Kayak kebiasaan kita ini wah enggak langsung terasa kalau fisik. Kalau fisik langsung terasa. Lapar enggak makan. Tapi bagaimana kalau saudara mulai enggak dengar firman Tuhan sehari, enggak dengar firman Tuhan 2 hari, 3 hari. Seharusnya roh dan jiwa kita ini kelaparan, saudara. Seharusnya jiwa dan roh kita ini benar-benar membutuhkan itu. Dan oleh karena itu jangan hanya merasa nanti kalau saya lapar atau tidak lapar, tetapi sungguh kita
punya waktu setiap hari kita, siapkan bagaimana Tuhan menyapa kita dengan sabdanya. Saya berharap saudara dan saya, kita semua punya waktu khusus untuk deal dengan Tuhan, untuk mendengar sapaan-sapaan Tuhan lewat firman-Nya. Entah kita ada yang bangun pagi-pagi atau ada yang larut malam, semua punya waktunya masing-masing. Bagaimana kita tahu memberi makan kepada iman kita, kerohanian kita, jiwa kita, roh kita. Ini dikasih makan dengan apa? Ya dengan firman Tuhan. Dan itu menurut saya paling penting. Dan itu harus reguler, harus terus, harus rutin. Ya siapa yang bisa nggak makan sehat? Nggak mungkin. Orang yang masih mau sehat, masih mau kuat, masih mau bertumbuh, harus punya nafsu makan. Orang yang punya nafsu makan yang baik masih ada tanda-tanda bahwa dia akan segera sehat, agar segera pulih. Saya senang kalau orang-orang yang habis sakit atau habis dari rumah sakit, wah itu terus kemudian makan itu rasanya enak gitu. Iya, itu tandanya mau sehat. Sama orang yang sehat selalu menikmati menu-menu yang sehat. Firman Tuhan adalah kekuatan kita, air susu yang murni dan yang rohani, yang harus menjadi pegangan, yang harus menjadikan saudara dan saya setiap hari, setiap waktu kita harus punya waktu ini, jadwal ini. Di tengah-tengah kesibukan saudara mungkin sekarang sedang bepergian, sedang perjalanan, sedang liburan, tapi jangan lupa bahwa firman Tuhan tetap kita butuhkan. Di tengah-tengah kebisingan dunia, di tengah-tengah kekacauan suara-suara dunia, di tengah-tengah berita-berita yang menakutkan, di tengah-tengah cerita-cerita yang membuat saudara dan saya sedih, takut, nangis, iba, segala macam pengaruh yang Anda lihat dari televisi, dari WA, dari semua hal, pasti akan banyak yang datang dan menakutkan. Tetapi ketika saudara dan saya mendengarkan sabda Tuhan, menerima firman Tuhan, Anda dan saya dapat kekuatan, Anda dan saya dapat penghiburan, Anda dan saya dapat semangat. Pilih mana? Dengar berita, kemudian takut, dengar cerita-cerita masalah kecelakaan, masalah bencana, masalah ekonomi yang kolab, buat takut? Ya, tentu saja saudara dan saya punya kewajaran untuk rasa takut di sana sini. Tapi bagaimana rohani kita bisa sehat? Kita menerima firman setiap hari, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, dan itu yang direncanakan Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi kalau mau bertumbuh iman, tumbuh sehat, pertama buang hal-hal yang buruk dari kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang kedua, rindu, sungguh-sungguh, haus, lapar, buat sedemikian rupa. Jangan sampai ada hari yang lobang di mana kita makan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi langkah-langkah kita setiap hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pokoknya setiap hari. Hanya dengan firman ini kita bisa kuat, kita bisa berhikmat, kita bisa bertumbuh sehat, kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas, berdampak, berpengaruh. Karena semua itu digerakkan oleh firman yang diberikan oleh Tuhan, yang bekerja di dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh adalah dengan kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan sebagai batu hidup itu. Ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah saudara, kita menyadari bahwa datang kepada Tuhan Yesus itu bagian yang sangat vital dari setiap orang percaya. Kita
dengan Bapa kita di sorga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu harus intim, harus dekat. Pada waktu itu Yesus itu disebut sebagai batu yang dibuang oleh manusia ya, dalam ayat ini. Saudara tahu dari sebagian orang banyak yang menolak Yesus bahkan sampai sekarang ini. Saya ingin menggambarkan bagaimana penolakan-penolakan yang terjadi kepada Yesus dengan satu kisah ya, mungkin menolong orang yang nggak tahu itu jadi nggak berharga, tapi bagi yang tahu kemudian harganya luar biasa. Satu kali ada seorang yang membeli sebuah priok ya di pasar Loak begitu, dia membeli sebuah priok dan harganya murah. Harganya cuma $35, hanya 550 ribuan lah atau 600 ribu, 550 ribu. Tapi kemudian ketika priok bersejarah itu ditemukan oleh kolektor dan kemudian dilelang, saudara, priok itu kemudian berharga $700.000. Wow, $700.000, 11 M, saudara, sangar ya. Jadi dalam sebuah lelang tahun 2021, priok yang tadi dibeli $35 kemudian berharga ternyata 11 M. Nah saudara, Tuhan Yesus lebih daripada itu. Pada waktu itu dia ditolak, dibuang. Jadi sampai sekarang Tuhan Yesus ya ada yang menjadikan dia itu jadi batu sandungan. Karena nggak bisa paham, hanya memahami dia sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai tokoh besar dan macam-macam orang berpendapat tentang Yesus. Tetapi bagi Allah, dia itu mahal ya, dikatakan oleh firman Tuhan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu, tetapi dipilih Allah dan dihormat di hadirat Allah, bagi Allah mahal sekali. Dan bagi saudara dan saya juga sangat mahal. Jadi saudara dan saya datang kepada Yesus, seorang pribadi yang sangat mulia, mahal, yang ingin Anda datang menjadi bagian dari Dia, batu penjuru, dan kita dikumpulkan jadi suatu rumah rohani. Kita juga dijadikan batu-batu hidup. Anda dan saya dikaitkan dengan Allah menjadi suatu keindahan yang luar biasa yang bisa dilihat. Tentu bagi orang-orang dunia tidak bisa melihat kemuliaan, keindahan umat Allah. Tetapi bagi para malaikat di sorga sekarang, bagi orang-orang kudus, bagi gereja yang kudus dan am dan orang-orang saleh, keindahan, kemuliaan orang-orang percaya ini luar biasa. Jadi kita datang dengan sikap hati ya, yang siap sedia ya. Kalau datang kepada Tuhan, kita ini siap mau dipakai apa? Karena dia begitu mulia, dia begitu berharga bagi orang lain. Ya kalau kita mau ketemu, kita nggak mau ketemu orang yang nggak penting dong. Oh aku mau ketemu si ini yang nggak penting, kita nggak terlalu suka gitu ya. Siapapun Anda akan mendatangi dan sering mendatangi orang yang Anda anggap penting. Kita akan selalu datang kepada Yesus karena dia yang kita anggap paling penting dalam hidup kita. Nah itu, dia yang termulia, dia yang agung, kita datang kepada dia. Dan kalau datang kepada Tuhan, saya ingat kalau di Jawa itu ada ketoprak atau ada wayang gitu ya. Kalau orang datang menghadap raja itu, dia selalu datang, sendika dawuh Gusti. Sendika dawuh itu bahasa unik ya. Sendika dawuh Gusti itu artinya apa? Ketika dia datang itu dia siap untuk taat, siap untuk melakukan apapun yang disuruh oleh Tuhan. Nah ini bagian penting, pertumbuhan rohani itu selalu terkait dengan kita datang kepada Tuhan dan siap untuk melakukan firman-Nya. Taat, ini penting banget. Dan ini juga yang kita lihat ya, karena kita menganggap Dia adalah yang utama, Yesus adalah yang terpenting dalam hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka Kristus yang sangat mulia, yang sangat berharga, yang lebih dari apapun nilainya dari kehidupan orang percaya. Maka kita kalau datang kepada Tuhan,
Tuhan, silahkan Tuhan, apa yang kau mau, jadilah apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupku. Nah, bagaimana di sini katakan oleh firman Tuhan? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah roh. Jadi ini jelas bahwa dengan kita hadir, kita datang kepada Tuhan, itu siap dipergunakan oleh Tuhan. Datang ke gereja itu juga siap dipergunakan untuk pelayanan. Datang kepada Tuhan siap untuk melayani, siap untuk menjadi berkat, siap untuk memuliakan Tuhan. Inilah panggilan kita, dan itu pertumbuhan kelihatan ya. Pertumbuhan itu kelihatan dari bagaimana perubahan hidup ya. Kalau kita membuang hal-hal, wong iki dhisik nakale ra karo-karuan terus jadi baik dengan membuang hal-hal yang buruk, itu berarti perubahan karakternya kelihatan. Itu namanya pertumbuhannya langsung kelihatan. Iya ya, ternyata dulu orangnya enggak karu-karuan nakal terus baik. Pertumbuhan itu juga kelihatan ketika orang itu haus akan kebenaran, haus akan firman Tuhan. Pertumbuhannya kelihatan. Tapi juga pertumbuhan itu kelihatan, tampak ketika orang itu ketika terus mengambil waktu dengan Tuhan dan siap melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Ini saudara dan saya adalah anak-anak terang yang sudah diistimewakan oleh Tuhan. Kamu menjadi imamat yang kudus, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Itu tugas kita semua. Jadi orang-orang percaya, saudara dan saya harus mulai dewasa dan mandiri, tidak sidik-sidik minta orang lain untuk tolong doakan. Iya, tolong doakan itu membantu kita, tetapi bukan menggantikan peran kita. Bahkan saudara dan saya tidak harus pendeta sekalipun, karena kita adalah imamat rajani. Setiap saudara dan saya orang percaya bisa langsung menyebut Allah kita, ya Bapa, ya Aba. Kita bisa berdoa kepadanya, kita bisa mohon kepada Tuhan. Sembari mungkin minta tolong kawan-kawan, tolong dukung doa ya, kami punya pergumulan begini. Itu oke, tapi bukan berarti harus mengalihkan. Kalau enggak doakan pendeta enggak mantap, atau enggak doakan majelis atau yang lain, enggak. Saudara dan saya imamat rajani, kita boleh datang kepada Yesus kapan saja. Dia yang terpenting dalam hidup kita, dan dengan demikian kita juga siap untuk dipakai oleh Dia. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang Kristen yang bertumbuh. Karakter kita bertumbuh karena kita mau membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karakter kita bertumbuh karena perubahan hidup itu kelihatan dan orang lain diberkati. Sing maune jelek, saiki wis apik, saiki wis cinta Tuhan. Tapi juga bertumbuh karena Anda memakan makanan rohani yang murni, susu dari sorga, mana sorgawi, firman Tuhan. Dengan firman Tuhan itu, maka rohani kita, jiwa kita disegarkan selalu, diberi pertumbuhan yang normal. Jadi kalau antibodi rohani kita kuat karena firman, maka kita ini enggak mudah cemas, enggak mudah khawatir, enggak mudah menyerah. Kita bisa melewati apapun. Itu orang tumbuh sehat. Dan yang ketiga, kita tuh kelihatan tumbuh sehat kalau kita ini selalu datang kepada Tuhan, dan ketika kita datang kepada Tuhan dan siap untuk dipakai. Datang kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan penuh sukacita tetapi juga dengan siap. Tuhan, apa yang Engkau mau? Seperti saya katakan bahasa Jawanya, sendika dawuh Gusti menapa ingkang paduka kersakaken sumangga. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup saya, pakailah Tuhan. Dan itulah seperti Yesaya ketika dipakai, ini aku Tuhan, utus aku. Kesediaan orang yang datang kepada Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, bertumbuh dengan sehat, sudah membuang kehidupan gaya hidup lamanya, dia akan selalu siap dipakai oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang di gereja Tuhan, siap menjadi berkat, siap melayani, siap berdampak kepada lingkungan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami bahwa kami bertumbuh di dalam Tuhan saat-saat kami membuang hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan lama dalam hidup kami, sehingga tidak menjadi benalu yang menempel, yang menumpang, yang merugikan pertumbuhan kami. Kami bertumbuh di dalam Tuhan saat kami haus, lapar akan firman Tuhan, dan setiap hari kami memakan nutrisi iman kami, air susu yang murni dan yang rohani itu kami pegang teguh, kami percayai, kami yakini, kami hidupi, sehingga firman itu membuat hidup kami kuat, tegar, dan bahkan produktif. Kami juga mensyukuri ketika kami boleh bertumbuh dengan setiap waktu selalu datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan, sembari kami juga siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau, siap dipergunakan untuk menjadi rumah rohani, untuk menjadi sesuatu yang indah, untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di gereja ini, bahkan juga bagi teman-teman kami yang selama ini mungkin masih dalam perjalanan atau masih menikmati liburan. Tuhan yang memberkati semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Karena Tuhan selalu menjaga kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian, Hatiku Tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi
Bapak sidang jemaat, baik di rumah maupun di gereja, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat rosoli yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang, selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati.